Salam, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, yang sama dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang ke-24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih dan bukti kemegahanku atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Khususnya hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025, di 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi jemaat di Makedonia ini, mereka punya kasih karunia. Mereka mengerti tentang karunia Allah, dan mereka melakukannya di hidup mereka. Ya, kan anugerah kasih Tuhan nyata. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita adalah disayang oleh Tuhan, karena kita adalah anaknya. Ya, Bapa kita di surga, kita sebagai anak. Jadi berharaplah kepada Tuhan Yesus. Tuhan kasih jalan, ya, petunjuk jalan, ya, pikiran dibuka. Kemudian di 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman. Jadi kaya dalam iman, kaya dalam segala sesuatu, ya, dalam perkataan. Jadi kaya dalam perkataan, kaya juga dalam pengetahuan, ya, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi kaya juga dalam pelayanan kasih, ya, kasih makanan, kasih doa, kasih firman, kaya, ya, karena kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan kasih berkat, kita bagi-bagi, ya, saling menolong, saling membantu terhadap sesama manusia. Kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita harus lakukan firman yang terbaik. Firman adalah perkataan Tuhan, ya, penuh kekuasaan. Doa juga penuh kuasa, firman Tuhan juga penuh kuasa, lagu-lagu rohani juga penuh kuasa. Ya, 2 Korintus 8 ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Jadi orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, ya, saja. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi orang yang mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan, karena dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kalau orang yang bersyukur kepada Tuhan, sedikit pun jadi banyak, tidak kurang. Ya. Kemudian 2 Korintus 8 ayat yang ke-24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih. Jadi ada bukti kasih, ya. Ini cerita tentang kasih, makanya 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. Jadi kita harus membuktikan bukti kasih kita, ya, kemegahanku atas kamu. Jadi kita bermegah karena Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ya, makanya di dalam hati kita ada kuasa Roh Kudus, ya, yang Dia kasih tahu kita, ya, ada getaran. Jadi Roh Kudus seperti alarm, getaran, sinyal itu, dan itu harus dipertahankan, pelihara baik-baik, jangan disia-siakan.
Kalau kita berbuat baik, Roh Kudus diam di hati kita. Ya, dia monopoli kita, dia menguasai kita. Ya, dia mengajari kita berbicara dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita buat jahat, Roh Kudus tidak ada hilang itu. Hanya kita bingung sendiri itu. Ya, kita terikat kegelapan, roh-roh dunia. Ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu Roh Kudus namanya itu. Jadi kalau orang yang tidak baca firman Tuhan itu tidak mungkin ada Roh Kudus itu. Ya, tidak mungkin itu. Karena dengan adanya Roh Kudus baru baca Alkitab. Apalagi baca 2-3 jam, 4 jam, 5 jam. Saya sehari 5 jam baca itu. Makanya 17 hari, 18 hari selesai Kejadian 10 itu. Tamat baca lagi, ulang lagi. Terus menerus sampai tahun 2020. Luangkan waktu kita, baru sadar. Jangan tunggu hari-hari mau sakit menderita baru ingat baca Alkitab. Ya, sekarang masih sehat ini, lakukan semua itu. Gereja juga begitu, minggu ambil waktu gereja. Kalau Tuhan memberkati kita Senin sampai Sabtu hari Minggu, mandi pagi-pagi gereja. Kalau sore, mandi sore gereja. Jangan ditunda-tunda. Ya, Tuhan memberkati kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, semua ladang-ladang usaha kita. Ya, dia memberkati. Ya, cari Tuhan dulu. Setelah kalau sudah cari Tuhan baru yang lain. Gampang diatur. Isi diri ini milik Tuhan. Ya, dimanapun kita tinggal. Tuhan mengatur hidup kita, jalan hidup kita. Ya, bukan manusia. Burung gagak aja Tuhan pakai. Bawa dagang kasih Nabi Ilya di Sungai. Bayangkan, apalagi manusia. Tentu Tuhan pakai kalau kita mau dengar suara Tuhan. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Di 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang ke-24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat bukti kasih dan bukti kemegahanku atas kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.